ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga Engkau senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada hamba kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat, tamu undangan yang berbahagia, sebenarnya kalau ingin menjadi sebagai pembawa nasihat pernikahan bagi saya itu masih kurang pantas. Dijamin di samping umur pernikahan saya sendiri itu masih 3 tahun, itu pun baru 1 kali, maksudnya baru 1 anakku. Ada istri dan mertua saya ikut di sini. Maksudnya baru 1 anakku. Tapi tidak apa-apa, bisa jadi ini anggap saja sebagai nasihat menasehati. Dan saya akan menyampaikan nasihat-nasihat pernikahan sesuai dengan pedoman kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, tadi kita mendengar lantunan ayat di bawah oleh qori kita, disampaikan oleh qori kita dengan sangat indah dan merdu di dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan kalian, menciptakan kita umat manusia, menciptakan kita seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, mendapatkan sakinah. Jadi seseorang itu meskipun dari segi materi terbilang cukup, seorang laki-laki meskipun dia hidup dalam berkecukupan, tapi tetap dia akan belum sempurna merasakan kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan dunia itu tidak akan sempurna kecuali dengan melalui pernikahan, kecuali dengan adanya pasangan yang akan menikmati, menemani hidup kita 24 jam kali puluhan tahun. Itu salah satu tanda hikmah disyariatkannya pernikahan, litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Jadi pernikahan ini adalah salah satu amal ibadah yang agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat, kepada hambanya. Jadi hendaknya dalam meniti, dalam melaksanakan pernikahan, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah bagaimana menata niat kita. Apa tujuan kita, niat kita untuk menikah? Apa niat kita untuk melakukan pernikahan? Hendaklah kita niatkan, yang pertama adalah untuk menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan agama kita. Biasa kita sering mendengar seseorang yang belum menikah itu belum sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan melangsungkan pernikahan untuk menjaga kehormatan diri kita dari zina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatu haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Al-makatibul ladzi yuridul ada, seorang budak yang yang ingin memerdekakan dirinya. Wan nakihul ladzi yuridul afaf, dan golongan terakhir yang berhak, yang wajib bagi Allah untuk menolongnya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya daripada zina. Jadi itu kita niatkan diri kita menikah untuk menghindarkan, menjaga kehormatan kita dan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika niat kita demikian, maka insya Allah dalam keseharian kita setelah kita menikah, setelah kita bermuamalah, setelah kita bergaul dengan istri kita, setelah kita dalam keseharian kita hidup bersama istri kita, maka saat itu pula insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Kemudian tadi beberapa menit yang lalu pengantin mempelai pria telah mengucapkan akad nikah. Setelah mengucapkan akad tersebut, maka dia masuk dalam ayat Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kamu mengambil perempuan-perempuan tersebut dengan ikatan yang sangat agung, ikatan suci, mitsaqan ghalidha. Jadi pernikahan itu salah satu ikatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kata-kata mitsaqan ghalidha, ikatan yang suci, ikatan yang kuat. Yang pertama ikatan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para rasulnya. Kemudian yang kedua ikatan rasul dan para umatnya. Kemudian yang ketiga ikatan perkawinan, mitsaqan ghalidha. Jadi setelah diucapkannya akad tersebut, maka peralihan tanggung jawab dari saudari Hamdiana beralih saudari Hamdayani dengan. Jadi setelah saudara Alifan Esarianto mengucapkan akad nikah tersebut, maka ada peralihan tanggung jawab dari yang sepenuhnya dari keluarga Nur Hamdayani, tanggung jawabnya itu beralih ke saudara Alifan Esarianto. Jadi yang perlu diketahui oleh mempelai pria, oleh para suami, tidak hanya pengantin baru, tapi juga pengantin lama, oleh suami lama. Tugas terberat seorang suami itu, tanggung jawab yang paling penting bukan memberi makan istrinya. Itu penting, tapi itu bukan yang paling penting. Tapi tugas terpenting, tanggung jawab yang paling penting adalah bagaimana nantinya dia menggandeng dan menuntut tangan istrinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi seorang suami jangan berharap masuk surga terlebih dahulu sebelum dia mempertanggungjawabkan istrinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka karena mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu ra'in an ahli baitihi, dan seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya. Jadi seorang suami jangan berharap ingin menyelonong masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Jaga istri kita dari api neraka. Kebanyakan seorang suami itu tidak peduli apakah istrinya ketika keluar rumah tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab. Kalau sebelum diucapkannya akad nikah ini, seorang perempuan itu, gadis perempuan itu, bila mana dia keluar tanpa menutup aurat, selangkah dia keluar meninggalkan rumah di depan umum tanpa menutup aurat, maka selangkah orang tuanya, ayahnya itu melangkah ke neraka. Tapi setelah mengucapkan akad, setelah dinikahkan, maka tanggung jawab itu beralih sepenuhnya oleh suaminya. Jadi selangkah seorang istri keluar tanpa menutup aurat dan tidak mendapatkan peringatan, tidak mendapatkan nasihat dari suaminya alias cuek, maka selangkah itu pula suaminya itu menuju ke neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sudah sepatutnya itu seorang suami senantiasa mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu agama, apa saja yang diridhoi dan apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang suami mampu menuntun, menggandeng istrinya menuju rute yang dia tidak ketahui. Jadi sudah selayaknya mempersiapkan sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang ini banyak wasilah kalau kita ingin mendengarkan nasihat-nasihat pernikahan, mendengarkan ilmu-ilmu agama, baik itu melalui YouTube atau hadir di pengajian-pengajian. Jadi itu. Kemudian selanjutnya,
yang patut diperhatikan oleh seorang suami adalah hendaklah ia perlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Perlakukan istrinya dengan sebaik-baik semampu dia. Dan ini juga adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang paling baik. Allah memerintahkan kita seorang suami untuk mempergauli, bermuamalah dengan istri dengan cara yang paling baik. Fa in karihtumuhunna, jika kalian membenci istri kalian, jika ada akhlak istri kalian yang kalian tidak suka, apakah Allah menyuruh kita untuk menceraikannya, mencampakkannya, meninggalkannya? Tidak. Allah melanjutkan ayatnya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kalian membenci istri kalian, maka bersabarlah, bisa jadi dengan sesuatu yang engkau benci itu Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu. Kita disuruh bersabar terhadap sikap istri yang kurang mengenakan, terhadap sikap istri yang membuat kita jengkel. Kita disuruh bersabar. Bisa jadi terhadap sesuatu yang kita tidak sukai, Allah memberikan kita kebaikan yang banyak. Suatu ketika seorang ulama yang lahir di tahun 516 Hijriah, ulama tersebut punya banyak anak keturunan, dan semua anaknya itu sangat sabar dan sangat berbakti kepada ulama tersebut. Baktinya sangat luar biasa, sehingga orang-orang kagum kepada ulama tersebut. Apa rahasianya sehingga anaknya itu bisa kagum dan bisa berbakti kepada ulama tersebut? Rahasianya adalah, katanya, saya senantiasa bersabar terhadap sifat-sifat istri saya yang kurang mengenakan. Meskipun saya sering menasihati, tapi kelakuan istri saya tidak berubah. Jadi saya bersabar. Jadi bisa jadi dengan kesabaran saya itu Allah memberikan saya seorang anak, memberikan saya banyak anak yang sangat berbakti kepada saya melalui istri saya. Belum tentu jika saya ceraikan istri saya tinggalkan istri saya, Allah memberikan keturunan yang berbakti kepada saya. Jadi itu hikmahnya. Jadi kita disuruh memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman apabila terdapat suatu akhlak dari istrinya, suatu sifat dari istrinya yang dia tidak sukai, maka coba diingat-ingat lagi kelebihan istrinya. Ini salah satu kaidah jika ingin rumah tangga kita harmonis. Oh, ada kekurangan istri kita, jangan itu selalu diingat, jangan itu selalu diungkit. Coba hapus itu dengan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan, kelebihan istri kita. Dengan mengingat oh bisa jadi istri saya cerewet, mungkin karena capek setiap hari mengurus anak dan membersihkan rumah. Diingat lagi, jangan itu cerewetnya terus diingat. Hidup kita tidak akan bisa tenang, rumah tangga kita tidak akan harmonis. Tapi ingat selalu kelebihan istri kita. Karena rumah tangga ini akan indah tatkala kita hanya mengingat kelebihan bukan daripada kekurangan. Jadilah suami yang terbaik bagi istri. Standar kebaikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang lelaki adalah sebagaimana sabdanya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian seorang lelaki, kata Rasulullah, adalah mereka yang paling terbaik, yang paling baik kepada keluarganya, yang paling baik kepada istrinya. Ini menjadi standar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian ingin menjadi seorang lelaki yang paling baik, maka jadilah seorang laki-laki yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Banyak seorang suami apabila di luar rumah bertemu bersama temannya, karyawannya, bosnya 1-2 jam, mungkin dia bisa berpura-pura baik, bersandiwara, mengubah sikapnya. Tapi apabila di dalam rumah, seorang lelaki itu pasti tidak bisa berpura-pura baik, karena dia hidup bersama istrinya 24 jam kali puluhan tahun. Hal itu tentu tidak akan bisa dilakukan dengan berpura-pura baik. Mungkin di luar rumah bisa berpura-pura baik 1-2 jam jika bertemu dengan sahabatnya. Makanya jika kita ingin menanyakan sifat seorang lelaki, tanyakan istrinya, bagaimana suamimu itu. Jadi bagusnya itu kalau kita urus SKCK, kelakuan baik di polisi, ada tanda tangan istri. Kalau istrinya sudah mengatakan oke, berarti insya Allah lelaki tersebut adalah seorang lelaki yang baik. Jadi itu standar kebaikan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
menjadi lelaki suami yang paling baik terhadap istrinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat untuk mempelai wanita, saudari Nur Hamdayani. Mulai sekarang suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang terhadap seorang wanita di kalangan sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Azatu zauji nanti? Apakah engkau sudah menikah?" Qalat na'am. Dia berkata, "Ya, saya sudah menikah ya Rasulullah." "Kaifa antilah?" Kemudian Rasulullah bertanya, "Bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu?" Kemudian sahabat tersebut berkata, "Qalat ma'aluhu illa ma'ajizu anhu." Saya senantiasa melayaninya semampu saya, kecuali kepada hal-hal yang tidak saya sanggup lakukan. Kemudian Rasulullah menegaskan, ini nasihat bagi kita semua, bagi seorang istri. Unduri kaifa anti minhu fa innahu naruki wa jannuki wa jannatuki. Lihatlah bagaimana perlakuanmu terhadap suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Jadi jadilah seorang wanita, seorang istri yang paling baik terhadap suaminya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Idza nadarta ilaiha sarratkah." Jika engkau memandangnya, melihat kepadanya, maka dia akan menyenangkanmu. Wa idza amartaha atau adkah, jika dia memerintahkanmu, jika kamu memerintah istrimu, maka dia akan patuh kepadamu. Inilah kriteria wanita yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang istri selama dia diperintah, selama perintah itu tidak menyebabkan dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebabkan keluar dari fitrah sebagai wanita, maka selama itu pula dia harus patuh kepada suaminya. Jadi tidak semua perintah suami dipatuhi. Ada timbangannya, ada batasnya. Apabila perintahnya itu selama kita tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan selama perintah suami itu tidak mengeluarkan kita fitrah sebagai wanita. Misalnya seorang suami, "Dek, bocor di atap tak, naiki dulu perbaiki." Apakah ini wajib ditaati? Tidak, karena itu keluar daripada fitrah sebagai wanita. Jadi jadilah seorang istri dan senantiasa menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya. Dengan itu maka dia bisa masuk surga min ayyi babin sya'at, dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan daripada bagian nasihat pernikahan pada kesempatan kali ini. Kami berharap